Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang relationship marketing. Untuk anggota dari kelompok 7 terdiri dari Siti Ada Sulikah NIM 143, saya sendiri, kemudian Dwi Wahyuni NIM 154, Ahmad Ilham Fakik NIM 156, Rehan Hafiz Habibi NIM 171, dan Intan Rosyanti NIM 176. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian relationship marketing. Relationship marketing itu merupakan upaya mengenal konsumen lebih dekat sehingga perusahaan betul-betul memperhatikan atau fokus terhadap kebutuhan konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan utama relationship marketing adalah mencari dan menjaga konsumen sehingga terus menjadi pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Jika perusahaan secara konsisten memperhatikan kepentingan konsumen, maka konsumen akan tetap berlangganan dengan perusahaan dan menjaga hubungannya, dan pada giliran berikutnya konsumen tersebut akan menarik calon-calon konsumen yang lain untuk bergabung bersama mereka. Penarikan pelanggan baru dalam pemasaran relasional hanyalah sebuah langkah awal dari proses pemasaran. Kemudian pembinaan hubungan yang saling menguntungkan dengan konsumen melalui relationship marketing merupakan berbisnis yang berorientasi strategik melalui fokus mempertahankan dan memperbaiki hubungan dengan konsumen yang ada sekarang dibandingkan upaya terus-menerus mencari konsumen yang baru. Hal tersebut diartikan bahwa dalam mencari nilai konsumen lebih suka mempunyai hubungan jangka panjang dengan satu organisasi daripada terus-menerus mencari atau berpindah di banyak organisasi. Mempertahankan pelanggan yang ada itu mempunyai biaya yang lebih murah daripada terus-menerus berupaya mencari pelanggan yang baru. Selanjutnya, saya Intan Rosyanti NIM 176. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu strategi menjaga hubungan dengan pelanggan. Istilah pelanggan itu biasanya disebut raja. Sampai saat ini ternyata masih relevan di dunia komersial. Pelanggan memang merupakan salah satu aset terpenting dalam dunia bisnis apapun. Sebab pelanggan adalah mereka yang menggunakan serta menikmati segala kebaikan dari suatu brand. Dari loyalitas pelanggan, inilah sebuah bisnis bisa bertahan hidup bahkan mencapai kesuksesan. Di zaman sekarang, perusahaan harus sangat memahami pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan. Karena itu, kami selalu berupaya menyediakan yang terbaik bagi para pelanggan agar mereka selalu puas dengan pelayanan dan program sehat. Demi mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan semaksimal mungkin, kami turut mendorong mitra untuk senantiasa mengembangkan diri demi menjadi yang terbaik bagi pelanggan. Berikut ada beberapa hal yang dapat dilakukan saat jualan online. Secara khusus, kami membeberkan kepada mitra sejumlah cara yang efektif dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama, A. Informatif. Jadilah brand yang memberikan informasi. Pastikan semua narasi yang kita sebarkan memberikan pengetahuan baru dan menarik untuk pelanggan. Membangun hubungan dengan pelanggan dalam hal memberikan informasi, selalu gunakan narasi yang lugas, padat, dan tepat sasaran. Jangan terjebak pada kata-kata yang bertele-tele, apalagi sengaja diindah-indahkan, padahal sama sekali tidak memberi informasi apa-apa. Jika tidak, kita malah berpotensi membuat pelanggan bingung dengan apa ini pesan yang ingin disampaikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara efektif
untuk membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu responsif. Brand yang baik adalah brand yang selalu memberikan respon ketika pelanggan menghubunginya. Membangun hubungan dengan pelanggan dalam hal ini misalnya dengan menjawab komen yang pelanggan sampaikan melalui kontak media sosial, email, bahkan telepon. Bisa kita simpulkan sifat responsif ini merupakan bentuk perhatian kita kepada pelanggan. Kapanpun pelanggan membutuhkan jawaban dan solusi dari kita, selalu pasang badan untuk menjawab. Jangan biarkan mereka menunggu kita. Terus ada solutif, yaitu ingatlah bahwa responsif harus senantiasa solutif. Jangan hanya sekedar cepat memberikan respon kepada pelanggan, tetapi berikanlah respon yang membantu, apalagi saat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik, atau pertanyaan atas sebuah masalah yang berhubungan dengan brand kita. Selanjutnya ada layanan purna jual. Semua brand bisa memberikan layanan penjualan yang bagus. Mereka bisa membujuk pelanggan sedemikian rupa agar mau membeli produk yang dijual. Sayangnya, tidak semua brand kemudian bisa memanjakan pembeli setelah proses pembelian. Padahal, layanan purna jual jauh lebih sangat menentukan kepuasan pelanggan terhadap brand kita. Selanjutnya ada testimoni. Testimoni adalah ulasan pengalaman jujur pelanggan terhadap brand kita. Membangun hubungan dengan pelanggan dengan testimoni ini menjadi masukan yang sangat penting untuk evaluasi brand kita. Begitu pentingnya testimoni ini, kita harus rajin memintanya dari pelanggan baik lama maupun baru. Sekian materi akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Selanjutnya saya Dwi Wahyuni akan menjelaskan materi lanjutan mengenai menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang selanjutnya adalah interaktif. Interaktif artinya aktif berinteraksi dengan pelanggan kita. Dengan aktif berinteraksi, kita akan membuat pelanggan merasa bahwa dia diperhatikan oleh kita dan dekat dengan kita. Bahkan dia akan merasa menjadi teman kita. Interaktif ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan atau bahkan membuat voting dengan pelanggan. Hal ini perlu dilakukan secara rutin dan dalam kurun waktu yang jangka pendek dan cepat agar pelanggan merasa semakin dekat dengan kita. Lalu yang selanjutnya adalah giveaway. Giveaway merupakan sebuah bentuk apresiasi dari brand kepada pelanggan. Apresiasi ini biasanya berbentuk sebuah hadiah yang diberikan kepada pelanggan dengan syarat-syarat tertentu. Giveaway ini dapat dilakukan setiap bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Contohnya pada suatu brand, dia melakukan giveaway pada tanggal-tanggal kembar yang ada pada setiap bulannya. Lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah menciptakan loyal customer. Loyal customer atau loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang positif dalam pembelian jangka panjang. Loyal customer ini dapat dilihat dalam frekuensi pembeliannya. Frekuensi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan ini biasanya minimal 2 kali dengan membuktikan bahwa produk kita atau brand kita itu termasuk salah satu brand yang ngangenin. Setelah adanya brand yang ngangenin ini, maka akan terjadinya loyalitas konsumen. Dengan frekuensi pembelian yang minimal 2 kali tadi, sudah menunjukkan bahwa kita memiliki loyal customer untuk brand kita. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Raihan Hafiz Habibi, NIM 171. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Loyalitas konsumen diperlukan oleh perusahaan karena salah satu hal pokok dari kesuksesan sebuah perusahaan adalah dengan adanya loyalitas konsumen. Dengan adanya loyalitas konsumen, maka reputasi dari perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan para pelanggan yang sudah loyal akan melakukan pembelian terus-menerus dan akan memberikan rekomendasi pula pada calon pelanggan baru. Untuk menciptakan loyal konsumen, diperlukan hubungan yang baik antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen. Hubungan baik ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberian gift bagi konsumen, pandai mengambil hati konsumen saat pembelian atau penggunaan jasa atau barang, serta meningkatkan kualitas produk atau jasa yang diproduksi. Dengan menjalin hubungan baik
maka konsumen akan semakin senang, lebih yakin, dan percaya pada perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian leader opinion atau opinion leader. Opinion leader atau pemimpin opini adalah individu yang memimpin dalam mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Perilaku pemimpin opini penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam suatu sistem. Bahkan, bentuk kurva difusi terjadi karena pemimpin opini sekali mengadopsi kemudian memberitahu orang lain tentang inovasi yang diadopsinya. Opinion leader adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Opinion leaders lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten, dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan dirinya memelihara norma menjadi salah satu konsekuensi logis bentuk pelayanan atau suri teladan yang diberikan atau ditunjukkan kepada masyarakatnya. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Fakih Asrullah dengan NIM 156 sebagai pemateri dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan tentang beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan teman-teman saya. Relationship marketing adalah upaya yang mengenal konsumen lebih dekat, sehingga perusahaan betul-betul memperhatikan atau fokus terhadap kebutuhan konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan utama dari relationship marketing adalah mencari dan menjaga konsumen, sehingga terus menjadi pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Nah, di zaman sekarang, perusahaan harus sangat memahami pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan. Untuk menciptakan loyal konsumen diperlukan hubungan yang baik antara pelaku bisnis atau usaha dengan konsumen. Opini leader adalah individu yang memimpin dan pengaruhi terdapat orang lain tentang inovasi. Ada dua pengelompokan opini leader, yaitu opini leader aktif atau opini giving dan opini leader positif atau opini seeking. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.